Melihat dari definisi profesional kan berarti lu dibayar musibah buat balap tapi rezeki bengkel. Foto lu bagus karena gear lu mahal. Udah berapa banyak sih uang yang lu habiskan buat beli gear? Seorang fotografer otomotif pendapatannya gimana sih, Cok? Yo, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue. Sekarang masih di segmen ngasuh ngobrol asik otomotif. Dan hari ini gue kedatangan bintang tamu, sahabat gue, ada Ardian Pradana. Tapi gue lebih senangnya dipanggil Ucup. Cup, terima kasih udah datang. Salaman dulu. Kita udah clear dari ini, udah pakai sanitizer lain. Cup, gimana kabarnya, Cup? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Yang penting sehat. Cup, kalau misalnya kita ngobrolin soal dunia otomotif, orang-orang otomotif pasti udah tahu di sini kalau lo adalah seorang fotografer otomotif. Boleh dong dijelasin apa ya, lebih tepatnya pekerjaan lo. Nah, sebagai fotografer otomotif gitu. Mungkin lo boleh share ke teman-teman apa aja sih kerjaannya gitu. Jadi selama ini kurang lebih udah dari tahun 2016 ya. Gue full time yang gue kerjain adalah motret mobil dan motret balapan sih lebih banyak ya. Lebih banyaknya motret balapan. Ya, motret balapan, tapi di luar balapan juga gue motret mobil orang, kadang koleksian orang. Terus kalau orang lagi mau jalan-jalan minta difotoin, itu gue foto juga gitu. Intinya so far selama ini yang gue motret yang berkaitan dengan mobil dan motor sih beberapa kadang-kadang. Pokoknya yang berkaitan dengan mobil dan motor ya. Makanya bisa dibilang fotografer otomotif gitu. Karena bisa dibilang kan pekerjaan kayak lo gini jarang banget nih, Cuk. Dan sangat sedikit banget orang yang ngambil fotografer otomotif, apalagi dijadiin untuk main job, ya kan? Nah, lo gimana nih, selain kan berarti kan lo tergantung dengan event, tergantung dengan ya kayak gitu kan, maksudnya ada event, ada apa segala macam. Itu gimana sih caranya orang untuk kasarnya nih ya, gue mau ngontek lo terus gue mau fotografer dong, mau fotoin gue dong, fotoin mobil gue dong gitu. Apa bedanya lo sebagai fotografer otomotif dengan fotografer yang lain? Sebenarnya nggak ribet sih, sebenarnya sama aja kayak misalkan analogi gampangnya gini, sama aja kayak misalkan event balap tuh kayak nikahan gitu. Ya sama aja kayak orang-orang biasa butuh foto, misalkan butuh foto yang spesifik gimana gitu, bisa ngontak gue atau teman-teman gue beberapa yang satu tim juga, itu ya bisa kita kerjain gitu. Jadi nggak yang jadi ribet, nggak yang jadi jelimet lah, intinya simple aja gitu. Gampang lah, kita bisa dikontak. Beda nggak sih, Cuk? Maksudnya kayak dari fotografer otomotif, maksudnya banyak ada yang fotografer makanan, ada yang fotografer memang di studio gitu. Apalagi otomotif kan bukan studio banget kan gitu. Ada sih sebenarnya yang studio, tapi ada juga, itu menurut gue lebih jarang lagi di sini. Lebih jarang lagi ya kalau gitu ya. Gue sering lihat ada beberapa sih yang gue lihat fotografer. Tapi Jep, kalau misalnya gue mau nanya nih, lo lebih senang dipanggil fotografer aja atau lo lebih senang lebih spesifik sebagai fotografer otomotif? Kalau gue personally gue lebih senang fotografer otomotif sih. Karena gue pun senang bidang otomotif ya, jadi selama ini bisa dibilang kayak hampir 97% kali ya pekerjaan gue ada kaitannya dengan otomotif. Jadi yang di luar bidang otomotif tuh biasanya karena kebetulan ada orang nanya gitu, misalkan, Cup, lo pernah motret wedding nggak? Ya pernah gitu. Pernah motret acara korporat nggak? Ya pernah gitu. Tapi emang yang di luar otomotif tuh nggak terlalu gue iklankan kali ya gitu. Jadi orang taunya gue fotografernya, yang gue foto tuh bidang otomotif. Jadi yang lo publish pun juga otomotif. Walaupun sebenarnya lo bisa ngerjain yang lain gitu kan. Menarik. Kalau misalnya gue boleh tahu, lo tadi start full dari tahun 2016. Full yang benar-benar yang gue kerjain cuman motret otomotif itu. Nah, sebelumnya belum. Start mulai foto otomotif itu dari tahun berapa sih? Kalau motret otomotifnya itu bisa dibilang dari pertama kali gue beli kamera. Jadi dulu awalnya gue beli kamera emang karena gue pengen datang ke event otomotif dan gue motret mobil gitu. Itu tahun 2010 awal-awal drifting lah zaman dulu tuh. 2010 pertama kali lo motret otomotif ya? Jadi dulu awalnya 2010 beli kamera, terus dulu kan awalnya orang-orang demam drifting tuh. Jadi tahun 2010 itu ada beberapa teman gue yang emang mulai bangun mobil buat main gitu.
akhirnya kita foto-foto mobilnya dulu di jalan. Terus kalau ada eventnya dulu zamannya masih di Kemayoran tuh, datang ke Kemayoran, tapi ya zaman dulu ya motretnya masih dari tempat nonton. Belum bisa akses ya di dalamnya. Nah, gue pertama kali dapat akses itu pertama kali ada kerjaan yang bisa membuat gue dapat akses tuh 2012. 2012. Itu pertama kali lo terjun menjadi profesional di fotografer otomotif atau lo masih main-main aja fotonya? Kalau kita melihat dari definisi profesional kan berarti lo dibayar. Yes, benar. Gue pertama kali dibayar 2012. Kalau lo inget Cianjur. Oh iya. Itu pertama kali dibayar. Oh itu 2012. Itu 2012. Pertama kali lo menghasilkan dari yang tadinya lo. Tapi lo memang suka fotografi. Di tahun awalnya 2010 enggak. Lo beli. Awalnya enggak. Jadi pada saat lo beli kamera tuh motivasi gue adalah waktu itu jadi gue pengen datang ke acara mobil nih. Entah balapan, entah zaman dulu kontes gitu. Tapi kan banyak dulu orang-orang mikir kalau gue mau datang ke acara gitu ya gue harus main atau gue punya mobilnya. Nah waktu itu gue berpikir ya udah gue menikmatinya dengan cara memotretnya aja. Itu waktu itu lo belum mau terjun menjadi profesional tuh waktu itu ya? Waktu itu belum. Cuman sekedar hobi aja ya? Cuman sekedar hobi aja. Jadi awalnya dari hobi sampai akhirnya lo menjadi profesional. Iya, kurang lebih gitu. Gue mau nanya dong sedikit ya, maksudnya so far nih ya, sekarang kita lebih signifikan lo sebagai fotografer otomotif. Lo pasti ada suka dan dukanya ketika lo menjadi fotografer otomotif. Gue pengen tahu dari yang dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Dibandingin maksudnya di job lo ini gitu ya, apa nih duka lo pada saat lo jadi fotografer otomotif? Kalau duka sih biasanya gue agak sebel kadang ya. Itu bisa dibilang sebelum eventnya. Kadang di beberapa event kan lo ribet ngurus pasnya. Iya. Terus kadang-kadang tuh yang dulu kejadian gue paling sebel pernah sekali di sebuah event itu gue udah dapat pas, udah di briefing tuh waktu itu, nih di sini ya, tapi begitu di tengah jalan kok sama yang orang lapangan yang orang eventnya beda nih, jadi kan ada kebingungan gitu. Lebih banyak di situ sih. Sisanya sih so far gue sangat senang sih. Sangat senang ya. Ya emang basicnya mulainya dari hobi sih. Apa yang paling lo senengin selama lo menjalani sebagai profesional fotografer otomotif? Gila, panjang banget ya. Profesional fotografer otomotif, jadi udah khusus nih. Apa yang paling lo seneng? Kalau dari yang paling sering gue ambil ya balapan ya, gue paling seneng ngambil foto start. Paling seneng foto start balap. Itu gue paling seneng, nggak tahu kenapa. Itu kayak ngambil start balap tuh berarti kayak misalkan di Sentul gitu ya, itu kan benar-benar momen yang cuma sekali lo nggak bisa miss kan. Yes, benar. Dan nggak tahu kenapa gue sangat menemukan kenikmatannya tuh di situ. Itu gokil sih, maksudnya lo kepuasan tersendiri lah ya. Kepuasan tersendiri di mana lo nggak tahu nih di depan lo nih ada belasan bahkan puluhan mobil ya. Puluhan mobil yang mau mulai, lo kan nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Siapa yang di depan, siapa yang tiba-tiba dari tengah maju ke depan, itu menurut gue itu seru banget sih. Bagus. Itu pol. jadi senengnya ketika ya lo ngerasa lo bisa dapat momentum gitu ya. Walaupun di setiap cabang itu kan tadi disentuh ya. Misalkan drifting juga ada momen favorit gue sendiri, rally juga gitu. Lo dari semua cabang olahraga otomotif nih yang kita bisa bilang motorsport, lo olahraga apa aja yang udah pernah lo coverage? Balap sirkuit, drifting udah pasti. Drifting dari awal, awal gue belajarnya di drifting. Go-kart, rally, rally sprint ya, tapi rally panjang, rally bener tuh belum pernah dapat kesempatannya. Terus speed off-road tapi kan udah speed off-road ya, tapi kan speed off-road masih di track pendek kan. Nah waktu itu sebenarnya tahun lalu sempat hampir ada kesempatan mau berangkat ke rally yang APRC itu. Maksudnya itu kan rally panjang kan, tantangannya pun beda, tapi itu juga ya karena satu dan lain hal nggak jadi lah gitu. Tapi kalau roda 4 slalom tuh seru juga. Slalom, lu pernah motoin slalom juga? Slalom tuh gokil, penontonnya nggak pernah sepi. Iya. Itu gokil banget dan mereka benar-benar dari pagi sampai malam kan. Yes. Seharian penuh tuh ya? Seharian penuh. Jadi apa ya? Kalau roda 4, alhamdulillah mungkin di Indonesia udah semua. Kecuali yang rally panjang ya. Oke. Paling susah lo dapetin momentum atau mungkin lo dapetin hasil yang menurut lo pengen kasih ke klien lo paling susah di
Olahraga apa sih? Motorsport. Kalau paling susah, kalau kata gue ya, karena medannya juga itu mungkin sprint rally. Sprint rally ya? Itu kan benar-benar lu dari satu tempat ke tempat lain jauh. Mungkin kalau di Sentul kita bisa naik motor, atau kalau di drifting tempatnya nggak begitu gede, di go-kart di Sentul pun nggak begitu gede tempatnya. Tapi kalau rally kan lu jauh banget, panas, dan kadang tempat di mana foto yang paling bagus bisa lo ambil tuh itu bahaya. Iya sih, benar. Spot yang paling bagus tuh terkadang memang tempat yang bahaya. Iya. Oke, tapi Cup, kalau misalnya tadi kita bicara soal ya lo udah hampir semua cabang otomotif dan motorsport lo udah pernah ngaluin gitu ya. Roda 2 mungkin belum sih. Roda 2 gue masih pengen banget sih. Roda 2 yang belum ya. Roda 2 so far kerjaan profesional, maksudnya kerjaan yang gue udah pernah. Waktu itu pernah track day, tapi balapan roda 2 gue belum. Oh, balapan kayak road race gitu ya? Motor race, itu belum pernah motor ya? di Sentul gitu, motocross, drag bike itu gue belum pernah. Wah, mungkin teman-teman kalau ada yang ikutan di cabang-cabang motor mau butuh fotografer, mungkin udah saatnya kali. Mungkin banyak juga teman-teman yang nggak sadar betapa pentingnya sebuah dokumentasi. Ya nggak sih. Kalau menurut lo, arti sebuah dokumentasi itu buat kita balik lagi di otomotif. Apa sih anak-anak otomotif itu menurut lo? Sepenting apa sih dokumentasi itu? Jadi itu ada beberapa tipe kalau ada mungkin yang emang misalkan tim besar dengan sponsor besar, mereka butuh dokumentasi untuk ya laporan ke sponsor, atau mungkin buat keterlanjutan nanti sponsorship mereka. Itu kan kadang-kadang ada tuh mereka butuh dokumentasi untuk tahun depannya lagi. Itu menurut gue yang paling penting sih. Jadi itu juga salah satu pekerjaan yang menantang ketika emang ada briefnya dari klien, nih sponsor pengennya yang gini. Itu kan seru tuh jadinya kan. Lu harus mikir kan gitu. Nah, tapi ada juga yang emang kayak waktu lo fotoin gue terakhir di Jogja, yang acara drifting kayak acara DJ ya. Itu kocak banget, ntar ada fotonya di bawah nih. Itu gue juga pas ngeliat, anjir nih kayak bukan acara mobil nih. Gitu. Terus. Tapi juga ada kan pembalap yang mungkin hobi pengen punya dokumentasi yang baik gitu. Nah, itu juga itu caranya agak beda kalau kata gue. Maksudnya pasti kan kalau lo buat pada hasil akhirnya itu untuk sponsor atau untuk dokumentasi pribadi itu kan bisa beda. Apalagi kan kita harus cari tahu juga orangnya senangnya foto yang gimana sih. Iya, benar-benar. Orangnya pengennya yang gimana. Lo sampai sedetail itu ya, maksudnya lo nggak cuma brief doang, tapi lo juga kayak dia sukanya yang seperti apa gitu, terus segala macam. Itu menurut gue penting sih. Itu menurut gue penting. Tapi kalau kita bicara sejarah garis besar ya, dokumentasi buat di acara otomotif sih menurut gue penting banget ya. Maksudnya mungkin banyak orang yang menganggap sepele tentang dokumentasi di otomotif, tapi ya gue mau share sedikit kalau apa yang gue lakukan mungkin saat ini dari gue mulai 0 sampai saat sekarang itu gue terbantu karena gue punya dokumentasi yang bagus. Karena gue punya dokumentasi yang lengkap, dokumentasi yang bagus, sehingga gue bisa kasih itu ke sponsor. Kalau lo jadi sponsor gue, lo bisa gue bikinin seperti ini loh. Nih gue punya dokumentasi seperti ini. Makanya kalau pernah lihat, pasti lo pernah lihat video gue ngedrift di gunung. Itu merupakan salah satu gue bisa bilangnya marketing konten gue. Yang dimana itu biasanya gue kasih bonus untuk sponsor gue, Cok. Nah itu balik lagi, itu pentingnya dokumentasi. Jadi gue sendiri ngelihat di Indonesia ya, terutama di motorsport di Indonesia, gue masih ngelihat foto-fotonya tuh masih banyak yang ala kadarnya, yang mereka nggak tahu sebenarnya dokumentasi itu penting banget. Dan kalau misalnya saat ini mungkin karena udah ada lo dan teman-teman yang memang ada di fokus di fotografer otomotif, jadi ngelihat sekarang hasilnya juga bagus, cuman belum menyeluruh nih, karena kan yang di luar kota masih yang fotografernya masih yang ala kadarnya. Baik lagi, walaupun sebenarnya banyak yang bagus, game tuh banyak yang bagus, mungkin emang nggak terlalu terekspos, tapi kalau kadang gue explore di IG ya, karena IG tuh udah platform paling enak tuh buat platform paling gampang tuh ya. Itu di kota-kota lain pun sebenarnya banyak fotografer bagus. Oh gitu ya. Cuman di balap ya? Di balap, di bukan balap yang motret otomotif tuh banyak banget yang bagus dari berbagai cabang. Acara otomotif tuh jadi ajang buat belajar moto nggak sih? Bisa banget kalau emang orangnya ada minat di fotografi, terus emang seneng otomotif juga. Menurut gue sih event otomotif tuh
asik sih buat belajar. Buat belajar ya, terutama buat belajar. Mungkin kalau mobil jalan penny. Iya gitu. Atau mungkin atau mungkin kalau kontes kan ngambil foto mobil yang bagus yang itu juga ada tantangannya tersendiri. Oke. Dan kontes juga susah juga tuh fotonya. Karena mobilnya banyak tuh ya. Iya mobilnya banyak, dan kalau kemarin ada teman dari Surabaya pernah cerita, kadang tuh kontes kan space-nya sempit. Nah, jadi lu harus bisa ngakalinnya lah gitu. Gimana caranya buat dapat foto mobil itu yang bagus. Tapi nggak terlalu banyak mobilnya gitu kali ya. Tergantung dia pengen bikinnya gimana. Oke. Kan itu kembali ke yang bikin kan. Itu udah mulai agak ribet. Coba pertanyaan berikutnya nih. Kan banyak orang yang bilang foto-foto lu bagus karena gear lu mahal. Bener nggak sih? Kalau kata gue, gear semakin bagus itu bukan bikin gambarnya bagus. Gear makin bagus itu memudahkan. Jadi dengan gear yang semakin bagus yang dikeluarin oleh manufaktur kamera, itu kan mereka masukin teknologi kan ke dalamnya. Iya benar. Menurut gue itu mempermudah aja. Tapi bukan memperbagus. Bukan. Itu mempermudah. Itu membuat lo kalau gue kenapa gue invest di gear yang kalau kata beberapa orang mahal, karena gue nggak mau ketika gue ngambil tiba-tiba mati. Itu amit-amit. Elektronik karena dulu udah pernah kejadian, gue belajar itu dengan cara yang cukup keras, jadi gue nggak mau gitu lagi. Gitu. Oh, lu pernah tuh dulu beli second? Nggak, gue bukan beli second. Jadi sebenarnya beli second pun nggak masalah. Oh, beli second pun nggak masalah. Tinggal kembali ke lu ngecek barangnya gimana. Gitu. Dan apalagi kalau lu beli yang emang pro grade, itu second pun nggak masalah. Lu masih bisa siksa lah kasar kata. Tapi dulu gue pernah sekali gue ada kerjaan hujan mati. Nah itu agak-agak serem sih gue gitu. Tapi untungnya di saat balapan mau mulai dia tiba-tiba nyala lagi. Tapi kan itu kan nggak enak. Iya. Bikin dak-dik-dik tekannya itu kan. Maksudnya gue tuh pengen ketika gue dapat kerjaan, gue udah dapat briefnya, gue udah analisis tempatnya, gue udah tahu apa yang mau gue ambil, ya gue ambil gitu. Tanpa gue harus mikir, aduh ini bisa nggak ya gitu. Maksudnya kena hujan mati nggak ya, atau kena debu mati nggak ya. Lebih ke situ sih. Itu memberikan ketenangan ke gue dan keyakinan di mana apapun yang terjadi itu tuh bisa. Kalau gambarnya gue nggak dapet, berarti bukan salah kamera, itu salah gue. Gitu. Itu ini sih ya, maksudnya salah satu hal yang paling penting juga sih sebenarnya coba di dunia lo ya. Kalau gue boleh tahu nih Cuk, kayak lo pada saat lo bekerja nih, kasarnya pada saat lo beraksi lah gitu ya sebagai seorang fotografer otomotif, apa aja sih gear yang lo bawa? Berapa banyak kamera atau berapa banyak lensa gitu? Kalau terakhir gue pasti bawa body itu 2. Body pasti 2? Body pasti 2. Itu spare? Enggak juga? Enggak juga, dua-duanya gue pakai. Dua-duanya gue pakai, dan kebiasaan gue adalah satu gue tempel lensa wide, satu tele. Satu wide, satu tele. Dan kalau tracknya gede banget, kayak misalkan kemarin ke Sepang, gue bawa satu lensa lagi yang jauh banget. Udah, itu aja. Jadi sisanya gua taruh di ininya media center. Tapi emang itu yang harus selalu lo bawa, Cup ya. Maksudnya kayak kita sekarang bicara lo sebagai profesional gitu kan. Emang itu yang harus selalu lo bawa. Jadi lo bawa 2 kamera itu bukan sebagai buat spare. Enggak, bukan. Spare gua ada lagi. Luar biasa. Emang ribet juga berarti. Enggak gampang ya. Karena kan gue banyak yang bilang kayak gini, foto doang pakai handphone juga lebih bagus deh gini segala macam. Lo pasti sering banget mendengar hal seperti itu dong, karena gue nggak tahu ya apakah edukasinya yang kurang atau yang kayak gimana. Banyak banget tuh maksudnya kayak di circle gue pun juga sampai kayak gini, gue nggak butuh fotografer, gue bisa kok foto-foto sendiri. Ada tuh orang kayak gitu. Atau ada yang bilang ada yang ngomong ke gue kayak, baru ngapain hire fotografer lagi, kan lo udah banyak yang fotoin, nanti akan ngirimin ke lo. Ada juga banyak orang yang bilang kayak gitu. Maksudnya kayak banyak orang yang tidak mengapresiasi sebuah dokumentasi atau sebuah foto gitu. Menurut lo nih, ketika lo mendengar kata-kata seperti itu, apa sih yang terlintas di pikiran lo? Ya, kalau gue ya udah aja. Mungkin emang bukan target market gue. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin ya kalau suatu hari tiba-tiba jadi klien kan gue happy kan. Tapi kalau emang berpikir
ya mungkin handphone lebih bagus atau nanti banyak yang di-tag, oh ya sudah tidak apa-apa. Defense, maksudnya bukan defense ya, tapi lebih tepatnya kata-kata lo untuk mengedukasi mereka, terus gimana Cup? Sebagai profesional nih. Kalau kata gue, itu nanti mereka akan ketemu momen di mana mereka butuhnya sendiri sih. Itu menurut gue bukan tempat gue untuk mengedukasi sih sebenarnya ya. Maksudnya ketika misalkan pembalap atau promotor gitu misalkan berpikir kayak gitu, ya udah biarkan saja, karena kan orang bebas dong mau mikirnya apa kan. Tapi nanti harapan gue adalah suatu hari mereka merasa itu penting. Karena ya gue nggak bisa maksain juga kan gitu. Jadi lu udah gue nggak peduli amat lah ya, bukan target market gue juga gitu kan. Kalau gue ya udah gue bikin yang terbaik buat klien gue. Jadi mungkin suatu hari yang berpikir kayak gitu ngeliat hasilnya klien gue, pengen juga nih jadinya. Gitu. Jadi lo balasnya dengan ya udah nih karya gue gitu ya. Kalau ya lo sekarang bisa ngomong kayak gitu, tapi gue akan tunjukin dengan karya gue. Ntar ya harapannya semoga suatu hari lo pengen juga. Gue suka tuh kata-katanya tuh. Daripada kita ngelawan, lebih baik kita tunjukin karya ya. By the way Cup, kalau mungkin banyak teman-teman yang nonton kayak gue nggak bisa balapan nih kasarnya nih, gue pengen banget fotoin, gue pengen banget jadi fotografernya. Starter packnya untuk jadi fotografer otomotif apa aja sih Cup? Starter packnya kalau kata gue di hari ini ya, dengan teknologi bagus ini, handphone pun jadi. Handphone pun jadi. Kalau emang kayak kemarin misalkan ke kontes gitu ya. Menurut gua handphone sekarang tuh udah bagus banget. Gua kadang takjub ngelihat perkembangan teknologi kamera handphone tuh udah secanggih itu. Tapi memang kalau misalkan itu benda diem ya. Kalau misalkan pengen motret balapan atau benda jalan, mungkin handphone bisa. Tapi ya itu susah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau coba nekunin jadi fotografer otomotif nih, lo bermodalkan handphone aja bisa? Iya, serius. Karena sekarang kayak misalkan apapun handphonenya, mau Android mau iOS, sekarang tuh udah ada aplikasinya. Lo bisa beli. Kan kalau lu pakai aplikasi standar kamera handphone tuh ya lu nggak bisa nyetel kan. Nah aplikasi yang buat nyetel secara manual itu udah ada. Dan kalau lu pengen slow shutter atau panning balapan gitu, filter buat handphone pun udah ada. Jadi lu siang bolong pun udah bisa panning pakai handphone sebenarnya. Jadi sekarang tuh canggih gitu loh. Maksudnya benda supporting itemnya yang untuk handphone pun bagus. Jadi tapi ya itu susah kalau kata gue pernah mencoba dan itu lo pernah coba juga? Gue pernah nyoba dan itu agak jelimet sih. Agak susah ya. Nah, tapi kalau kita mulai startnya akhirnya beli kamera, menurut gue kamera apapun sekarang bisa. Mau dari pocket, mau dari apapun lah sampai DSLR itu semua bisa. Jadi sekarang minimal teman-teman bisa mulai dari handphone. Belajar kalau belum punya modal ya. Kalau misalnya mau step up, beli kamera. Beli kamera itu pun sekarang kamera kalau misalnya emang terkendala beli kamera baru, karena emang kamera baru sekarang menurut gue mahal banget ya. Kita bisa buka ya marketplace second lah, apapun itu. Gue pernah nyariin DSLR buat orang, akhirnya gue nemuin buat dia amalan sakitnya 1,7. Oh ya? Ya itu kamera lama sih, tapi pas dia bilang, "Mas ini bisa nggak sih?" Emang bisa. Kebetulan gue pernah minjem punya temen gue yang sama. Gue tunjukin gambarnya. Bisa ya? Ya bisa, tapi ya emang gue bilang, kamu tuh butuh pelajarin fiturnya sampai dalam. Ini bisa banget, tapi ya lu butuh pelajarin biar lu bisa ngeluarin maksimalnya dari situ. Dari si kamera itu. Karena basicnya itu bukan, ya oke lah kalau kita mau ngomong bagus ya, bagaimanapun teknologi sensor kamera itu makin sini makin bagus. Tapi kalau kita mau ngambil secara buat hobi, menurut gua apapun DSLR bisa. Mau DSLR, mau pocket, mau apa itu bisa.
Itu kan kalau buat hobi. Iya. Kalau teman-teman ada yang mau terjun, gue mau jadi profesional nih kayak lo gitu. Misalnya banyak orang yang, duh gue pengen deh jadi kayak Cup nih gitu, fotonya begini. Dari yang ada aja dulu. Dari yang ada aja dulu. Apa yang bisa didapat di awal, apa yang udah ada di awal itu aja dimanfaatin secara maksimal. Ntar seiring berjalannya waktu, seiring akhirnya dapat klien, pasti nanti ada jalannya lah. Ada upgrade-nya ya. Buat upgrade-nya ada ya. Jadi sekarang lo mau mulai dari handphone pun udah bisa. Yeah. Dan dari kalaupun lo mau nega kamera pun juga banyak yang harganya terjangkau ya. Terjangkau. Tinggal gimana cara kita belajarin fiturnya aja kan. Ya, tinggal nanti belajar atau mungkin kalau gue selalu bilang ya udah cari second aja. Mas, tapi kalau second gue takut. Ya udah, belajar dulu ngeceknya gimana. Jadi nanti pas beli udah tahu nih apa aja yang mesti dicek. Oke. Oh, jadi lo tetap nggak mengarahkan yang baru ya? Tetap lo kayak maksudnya ya lo beli second dulu. Kalau misalnya memang ada orang yang takut, ya lo pelajarin dulu gimana cara ngeceknya. Kecuali dia bilang, biasanya langsung gua tanya di awal, Mas, gua mau beli kamera, ya udah budget lu berapa? Oh. Okay. Kalau dia bilang, waktu itu ada yang pernah nanya, budget bukan masalah, Mas. Oh ya udah ini. Ini udah yang paling bagus nih gitu loh, udah paling bagus, beli ini. Lensanya ini udah itu top lah gitu. Tapi kalau emang budgetnya agak tight, ya disitulah kita harus lebih pinternya ya di situ ya. Lebih banyak belajar gimana caranya. Pertanyaan gue, lu lu start dari 2016 berarti ya? Full time dari 2016. Udah berapa banyak sih uang yang habiskan buat beli gear untuk fotografi? Gue udah nggak ngitung. Lu nggak inget kurang lebih lah kisaran. 60 kali ya? 60-an ya? 60-70-an. Itu udah yang... Itu exclude maintenance sih. Oke. Exclude maintenance. Kemarin juga banyak maintenance juga ya? Sebenarnya enggak sih, tapi kadang-kadang untuk lo memastikan dia, kalau gue ya, untuk memastikan dia bisa berjalan terus, biasanya gue sama teman-teman gue itu akhir tahun ketika udah nggak ada balap nih, udah habis, kita tahu tahun depan mulainya bulan 2 atau bulan 3, servis aja. Oke. Menarik. Terus pertanyaan berikutnya, Cuk. Apa ya, pendapatan seorang fotografer? Kan ya balik lagi, tadi gue bilang ada fotografer, ada yang sekarang lo lebih serius dalam artian lebih niche lagi, marketnya adalah fotografer otomotif. Menurut lo seorang fotografer otomotif pendapatannya gimana sih, Cok? Itu kembali lagi tergantung sebanyak apa dia bekerja. Kalau dia mau gerak terus, dia cari klien terus, ya pasti uangnya banyak. Tapi kalau mungkin tidak terlalu bergerak ya itu kan hanya nunggu bola gitu ya. Nunggu bola ya susah sih. Susah ya. Gitu. Lo tetap sampai sekelas lo aja sekarang masih suka nyari bola nih, Cok. Masih harus. Suka. Lo mencari klien apa segala macam gitu ya. Harus. Jadi buat teman-teman yang baru mulai jangan pernah malu kali ya. Jangan malu, coba aja dulu. Pokoknya paling simpel sebenarnya datang aja dulu ke event. Datang ke event sebagai penonton, sekalian biar tahu eventnya gimana. Karena menurut gue salah satu basic paling pentingnya itu lo ngerti eventnya gimana. Gitu. Lu ngerti eventnya gimana? Jadi lu tahu momen kapan yang mau lu capture gitu kan? Momennya apa yang kira-kira menarik buat di capture. Terlebih yang paling penting adalah gimana caranya tetap safe. Gitu. Karena tetap safe di lingkungan motorsport itu penting sih. Iya sih. Itu emang ngeri sih sebenarnya, ngeri step. Apalagi kayak banyak fotografer yang mau gambarnya bagus, jadi semaksimal mungkin, sedekat mungkin sama mobil ya. Itu tetap safe itu penting banget sih. Gitu. Karena ketika lo nggak safe, lo membahayakan orang lain, ya repot lah. Gitu. Iya sih. Kalau eventnya berhenti gara-gara lo kan nggak lucu. Tapi pernah ya ada kejadian ya? Pernah ada, nggak berhenti sih, cuman ke postpone gitu ya? So far sih, kalau di yang gue datang belum pernah sih. Alhamdulillah belum pernah ya. Gue seinget gue ada satu event dulu, sempat ada fotografer atau media gitu yang ketabrak. Oh dulu ada, tapi itu gue nggak datang, jadi gue nggak tahu. Oke. Nah, Cep, tadi kan lo udah udah share ke kita tentang gear pada saat memulai gitu, dan terakhir juga lo udah memberikan tips gimana caranya menjadi profesional. Selain lo tadi startnya lo mulai datang ke event dulu, mempelajari eventnya dulu, terus mempelajari gear yang lo pakai gitu kan. Itu memang awalnya coba. Jadi awalnya pasti gitu. Jadi awalnya lo belajar dari awalnya sih. Belajar berarti kan lo harus ngeluarin biaya lagi kan? Iya. Lo nggak langsung dapat uang dong pada saat lo baru belajar untuk lo foto plus segala macam. Itu adalah salah satu cara-caranya ya. Terus kalau misalnya
orang yang udah bisa nih, gue mau jadi profesional, lo mau nggak share tips gimana sih cara lo marketingin lo gitu, diri lo gitu ke temuin teman-teman yang baru mau nyoba atau mau ngikutin? Menurut gua salah satu marketing tools yang paling asik ya sekarang ya itu social media. Social media ya. Maksudnya datang, foto, post. Kalau bisa di event itu kayak sekarang kan event lu bisa deket dong sama pembalap ya kan. Maksudnya event di Indonesia itu kan serunya karena lu bisa temuin pembalapnya langsung loh gitu. Ya lu kenalan aja. Dari situ pasti ada network yang terjadi lah gitu. Karena ya itu step by step yang mau nggak mau sih kalau kata gue. Kan lu mau masuk ke industrinya, berarti secara nggak langsung ya lu harus kenal orang-orangnya dong. Lu harus lu harus kenal orang-orangnya, lu harus memperkenalkan diri lu nih siapa, lu tuh mau ngapain gitu. Berkenalan aja, nambah temen juga kan. Tapi kalau misalnya kayak dari lu perjalanan dulu 2012 sampai sekarang kan banyak nih teman-teman kita yang seangkatan pada saat itu lo menjadi fotografer otomotif, dan gue juga ngelihat banyak yang udah menyerah nih. Banyak yang menyerah. Kalau lo boleh share kenapa sih teman-teman yang pada saat udah startnya baru gitu kan sama lo juga, tapi banyak yang nyerah juga gitu. Kira-kira menurut lo kendalanya apa tuh, Cok? Kalau menurut gue kendala paling besarnya karena kan memang ini bisnis ya, jatuhnya. Dan itu kan nggak ada yang pasti. Nah, kalau menurut gue buat beberapa orang kepastian income tuh penting. Gitu. Nah, itu kan yang sesuatu yang agak abu-abu nih di apa yang gue lakuin gitu. Nah, ya nggak masalah, mungkin mereka emang nggak siap dengan ketidakpastiannya, jadi ya udah mau gimana lagi kan. Tapi memang biar ini menjadi sesuatu yang sustain itu juga nggak gampang. Iya, banyak darah dan keringat yang udah keluar ya pastinya. Banyak pusing dan nggak bisa tidur ya. Ya maksudnya untuk lo menjadi seorang profesional kayak sekarang itu nggak instan, bener kan? Ya sekarang mungkin orang udah melihat, tapi cara lo untuk sampai ke tahap profesional sekarang ini yang orang tidak banyak melihat gitu kan. Makanya gue sering bilang banyak banget orang-orang yang mungkin startnya barengan sama gue atau mungkin lebih early daripada gue, sama kayak Ucup, mungkin ada yang start lebih early dari Ucup atau barengan, tapi di tengah jalan mereka berhenti gitu loh. Kenapa? Ya banyak banget alasannya, terutama tadi mungkin yang Ucup bilang kalau lo punya jiwa entrepreneur yang kuat ya lo akan bisa stay gitu kan, karena biar gimana pun ya balik lagi fotografer itu bukan suatu kerjaan yang pasti ya, terutama fotografer otomotif, bener kan? Kecuali kalau misalkan kayak waktu terakhir gua ke luar negeri ya, ke Malaysia tuh tahun lalu, emang ada beberapa fotografer yang dipekerjakan sama agensi gede. Kalau itu mungkin lebih enak kali ya. Tapi kan itu satu dari berapa ribu orang gitu kan. Dan untuk mencapai itu pun gua yakin sulitnya setengah mati sih. Bener. Gitu. Karena gua mencoba juga masuk ke situ dan masih belum. Saingannya terlalu banyak soalnya kan. Banyak fotografer yang maksudnya fotografer tuh banyak banget kan. Kita sempat bahas ada fotografer otomotif, ada fotografer studio, mungkin ada fotografer lifestyle gitu. Mungkin yang agensinya biasa kerjain nggak pernah nyentuh bidang otomotif. Ya karena dia udah tahu, gue udah punya fotografer si A. Tiba-tiba ngerjain otomotif, loh, ya kan? Ya pasti bisa-bisain kan, mau nggak mau kan gitu. Kayak misalkan ini yang selalu gue kejar dari tahun ke tahun tapi belum pernah sampai. Gue tuh selalu sangat ingin bisa motret F1. Gue pengen semua event F1 tuh gue datengin dari awal sampai akhir. Tapi kan itu butuh gue dapat kliennya dulu yang membayar gue dari perjalanan gue. Itu kan juga udah sesuatu yang itu gede banget sih. Gue masih berpikir gimana caranya gue nyampe sih. Itu dream lu lah ya. Dan dari situ kan lo ada yang lain nih, lo kan mesti bikin visa ke 20 negara. Iya benar. Jadi ya mungkin ada jalannya, tapi itu akan susah. Itu yang tadi gue mau tanyain sama lo sebenarnya. Sebagai fotografer profesional di bidang otomotif, lo punya dream apa sih sebenarnya? Karena kalau gue lihat kan perjalanannya Ucup juga udah sampai berada ke luar negeri gitu, nggak cuma berada di Indonesia aja, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. By the way, lo pernah mimpi nggak sih lo bakal fotoin orang di luar negeri, balapan di luar negeri?
Dulu gue mimpi, tapi alhamdulillah sampai. Udah sampai. Berarti next mimpi lo adalah lo pengen foto F1. Gue pengen setidaknya gue ngerasain 1 tahun gue ngikutin F1 1 season dari awal sampai akhir. Itu impian. Keren sih. Kayaknya semua fotografer otomotif pengen kesana kali ya? Iya, mungkin ada juga yang doyan fotografi mobil di studio. Tapi kalau cita-cita gue sih gue pengen ngerasain 1 season F1 sih. Dari awal tahun sampai akhir tahun selesai. Oke. Coba nextnya sebagai fotografer otomotif, ya kan? Gue pengen tanya, gimana sih lo caranya beradaptasi dengan lingkungan otomotif? Karena seperti yang kita tahu, otomotif sendiri juga terbagi-bagi, ya kan, dalam artian ada yang ngerasa dirinya geng A keren, geng B lebih keren, geng C lebih keren gitu kan. Tapi kan lo harus netral nih, ya kan, lo harus netral. Gimana caranya lo beradaptasi dengan ya hal-hal kayak gitu. Bisa dibilang ada yang kayak contoh nih, mungkin ada yang di luar kota, gue dengan pintu gunting tuh ngerasa gue udah keren banget gitu, dan orang ngerasa itu keren. Nah tiba-tiba dia nge-hire lo, walaupun lo nggak suka nih. Itu kan gimana cara lo beradaptasi dengan hal-hal kayak gitu, Cob? Ya kalau secara kerjaan ya mau bagaimanapun kerjaan lo harus selesaikan dengan baik gitu loh. Itu udah nggak bisa ditawar lah. Kalau emang dia meng-hire lo harus selesaiin itu dengan sebaik mungkin. Sisanya ya kembali ke orangnya lagi. Kalau gua sih ya udah toh ini kerjaan, ini harus gua lakuin. Dan kayak tadi gua bilang, bertemu dengan orang baru, dengan network baru, ya lo kenapa lu bisa nggak suka gitu. Sebenarnya serunya tuh di salah satunya. Serunya di situ ya. Jadi alhamdulillah pekerjaan ini tuh udah memperkenalkan gue ke banyak orang, membuat gue bisa ke banyak tempat. Jadi itu ya mau orangnya gimana, selama gue yakin semua orang tuh orang baik lah gitu loh. Selama dia baik-baik aja, kenapa kita nggak mau main sama dia gitu loh. Jadi lo maksudnya nggak peduli dengan, ya kan ada ya Cep ya, maksudnya kayak kalangan-kalangan yang gue pokoknya ngerasa geng gue paling keren nih. Gitu. Ya nggak apa-apa, setiap orang boleh punya pendapat yang masing-masing. Tapi ada nggak sih sampai misalnya geng A atau geng B gitu yang nge-hire lu bilang, gue mau nge-hire lu tapi gue nggak mau lu fotoin si A atau si B gitu. Lu pernah ada yang kayak gitu? Ada orang yang pernah kayak gitu. Ya gue iyain aja. Tapi maksudnya di situ gimana? Ya udah nggak apa-apa, dia mau ngomong kayak gitu ya silakan, itu hak berpendapatnya dia. Tapi ya di luar itu ya menurut gue agak nggak asik aja ya kalau sampai ada seseorang yang sampai kayak gitu. Itu emang susahnya di situ juga ya. Itu menjadi salah satu duka nggak sih lo di dunia otomotif? Ya jarang sih, walaupun dulu pernah ada, tapi alhamdulillah sekarang enggak sih. Oke. Ini menarik banget ya obrolan gue sama Ocop. Terakhir nih, mumpung lagi kita syuting pada saat lagi pandemi corona nih Ocop ya. Maksudnya pasti semua kena imbas ekonomi ya kan. Gue mau nanya, kalau lu sendiri imbasnya kalau tuh seperti apa sih pada saat pandemi corona ini gitu? Imbasnya ya balapan nggak ada nih. Event nggak ada. Jadi ya bisa dibilang gue nggak ngapa-ngapain nih kemarin. Walaupun tahun ini alhamdulillah sempat datang ke balap sekali di Sentul Go-Kart yang seri 1 ya, itu sempat ke sana. Terus bahkan kan kemarin sempat ke Malaysia tuh, tapi langsung pulang lagi karena dibatalin. Ya mau nggak mau gue harus beradaptasi dengan keadaan ini. Nah pada saat kondisi kayak gini, lo sebagai main job lo tadi sebagai fotografer otomotif, apa yang lo lakukan tuh? Gue sekarang kalau lagi nggak ada kerjaan gue belajar. Gue belajar ya sekarang pelajarin aja hal-hal baru. Maksudnya kayak kemarin tiba-tiba ada satu brand kamera bikin launching, kan lu bisa telaah produknya. Maksudnya belajar produk baru lah, atau lu belajar teknik baru, atau intinya pelajarin aja yang hal baru yang bisa lo lakuin. Mungkin kalau sekarang bilangnya dari rumah aja gitu. Yang unik tuh kemarin ada satu, ini diomongin sama beberapa fotografer di luar negeri yang gue follow di sosial media gue ya. Jadi kan tadi kita sempat ngobrolin nih sebelum ini sim racing. Yang unik itu mereka sempat ngobrolin ada beberapa fotografer motorsport di luar negeri yang akhirnya di-hire sama brand yang nge-sponsorin sim racing untuk ngambil foto di game. Untuk ngambil foto di game.
Kan tinggal di capture. Nah, itu gue ngikutin pembicaraan, gue nggak nimbrung sih, tapi gue cuma baca reply-replyannya doang. Nah, ada satu fotografer di luar yang berpendapat brand-brand yang mensponsori ini tetap butuh foto yang bagus, karena kalau menurut mereka fotografer motorsport itu bisa menangkap apa yang sponsor itu butuh. Oke. Jadi beberapa sponsor akhirnya meng-hire fotografer motorsport di luar negeri untuk nge-capture replaynya. Gue nggak tahu replaynya atau live-nya ya, karena dari sponsornya sendiri kan mereka biasanya bikin press release. Press release nanti jadi berita kan. Nah itu di berita itu yang dari capturean itu. Nah itu tapi buat bikin capturean itu mereka nge-hire fotografer serius. Itu menurut gue unik sih, dan gue mencoba, tapi ya sekarang konsol game gue lagi nggak di Jakarta kan. Jadi belum sempat nyoba, tapi dulu gue pernah nyoba. Tapi itu juga seru sih, mungkin itu bisa dilakuin sekarang. Itu bisa dilakukan ya pada saat kayak gini. Apalagi sekarang di sini mulai ada beberapa event online juga kan. Mungkin nanti ada yang butuh kan. Iya. Nah, gue mau ngeliat foto-foto yang terakhir ya, sekalian kita ngebahas. Gue kan pasti lo ada foto yang namanya apa ya, foto andalan lo lah gitu. Apa sih foto andalan dari IG kali ya? Gue lihat dari IG. Yang mana nih? Yang coba sebentar gue buka IG gue. Top 3 deh, top 3 foto yang menurut lo gue suka banget sama foto ini. Mungkin punya momen atau mungkin punya sesuatu yang wah pas foto ini tuh gue gini. Oh ini kalau foto itu ini ada nih. Nah kenapa lo juga salah satunya ini yang lo suka? Kayak yang tadi gue mention itu foto start. Itu kesukaan gue. Dan itu eventnya cukup spesial. Itu pertama kali gue benar-benar motret balapan FIA yang World Championship. Oh ini balapan apa sih by the way? WTCR. Oh ini WTCR ya? Dan ini lo langsung di hire sama itu gue diajak. Itu gue diajak. Jadi gue diajak sama teman gue, dia bilang mau motret WTCR nggak gitu kan. Perkara hire nggak hire kita lihat nanti, tapi yang penting ini kayaknya bisa dapet pas. Karena itu yang paling penting ya. Akhirnya bisa diurus dan akhirnya kita di sana motret WTCR. Itu pertama kali gue motret World Championship, dan itu tadi yang gue bilang foto start, dan itu lap satunya, dan begitu lap 2 mereka lewat itu gue takut sih di spot itu sih. Karena orang ngambil apex semua ya? Mobilnya sekencang itu di depan gue. Jadi di Sepang itu uniknya menurut gue ada satu spot di belokan pertamanya itu di sisi sebelah kanan. Itu lo deket banget sama mobil, dan itu mobilnya lagi kencang banget. Dan itu gue sama 2 fotografer lagi apa ya di situ kalau nggak salah. Tapi memang diizinkan untuk diizinkan. Gue sempat nanya sama Marshall, bang boleh di sini? Boleh, emang tempat buat kamu ini gitu. Yaudah. Emang tempat foto di sana. Dan gue nunggu startnya ada 2 fotografer lagi. Emang kalau nggak salah dari fastnya mereka fotografer officialnya WTCR waktu itu. Gitu. Terus yaudah pertama kali kan gue nggak tahu ternyata di situ sekencang itu. Begitu lap kedua mereka lewat, mobil pertama yang lewat gue gemeter sih. Gue takut. Emang kenceng banget nih di situ banget. Dan ya kalau mereka sih udah dingin aja ya, tapi gue di situ kayak wow kenceng banget. Pertama kali lagi kan lo kesana ya, mobilnya WTCR juga lagi kan. Itu apa ya, mereka ngerang dari 250 260, dan itu benar-benar kayak jarak dari kita ke kipas itu aja gitu loh. Dan itu deket banget cok, itu beneran. Gue takut sih di situ buat mobil-mobil awal gue itu gue takut sih. Karena apapun bisa kejadian di balapan ya. Makanya tadi lo sempat mention stay safe gitu kan ketika lo mau mulai menjadi fotografer. Gue sempet kayak wow ternyata emang ketika lo di sirkuit yang grade 1 ya, grade F1 lo bisa sedekat ini karena mungkin barriernya seaman itu. Dan mereka pasti udah memperhitungkan di situ aman. Iya. Tapi buat gue yang pertama kali bisa sedekat itu sama mobil sekencang itu gue kaget sih. Jadi nggak ada apa-apa gitu sama di Sentul tuh? Karena ada beberapa spot di Sentul yang lu bisa deket juga sebenarnya sama mobilnya, tapi itu bukan spot favorit gue, jadi gue nggak pernah di situ. Dan di Sentul itu spot-spot favorit gue emang
runoff-nya tuh gede banget. Jadi gue selalu merasa aman di situ. Iya. Jadi itu ini merupakan pada saat lo pertama kali juga motret WTCR ya. Dan pertama kali juga lo ngelihat mobil kencang-kencang dan lo nggak tahu tempatnya juga, spotlightnya ada di mana gitu kan. Gue berpikir ya udah kalau foto start yang umumnya ada tempatnya lagi, tapi gue pengen ngambil di tempat yang lain. Akhirnya gue ngambil yang tadi di situ. Ternyata ya udah mobilnya lewat lap 1 kan, lap 1 baru start kan, maksudnya nggak sekencang itu. Tapi begitu lap kedua mereka lewat, gue sempet kayak pindah. Iya, gue mengerti sekali apa yang lo rasakan nih. Ya karena memang bahaya ya nah, jadi teman-teman mesti ingat motorsport itu sangat berbahaya. Sebenarnya mungkin ya lebih mahal fotografer motorsport dibandingin fotografer nikahan kali ya. Beda. Sebenarnya kasarnya kalau kita ngelihat dari risk-nya. Iya dong. Risk, tapi gue pernah ngambil wedding itu juga serem sih. Maksudnya itu kan momen sekali seumur hidup. Oh iya. Lo nggak boleh salah juga. Iya benar. Gue setuju. Tapi maksud dalam artian risk itu besarnya dalam kayak risk lo ke nyawa lo lebih serem kan. Nah itu makanya di beberapa event luar kayak waktu itu gue alhamdulillah pernah motret di 1GP. Yang bareng sama Dio ya waktu itu ya. Itu ada insurance buat fotografer. Oh ya? Dan gue nggak tahu sih waktu itu udah diurus sama timnya, jadi gue nggak ngurus insurance-nya, tapi begitu gue baca terms and condition-nya itu ada insurance buat. Oh gitu. Jadi setiap tim lo boleh ada fotografer dan gue nggak tahu setiap tim apa gimana, tapi emang timnya Dio waktu itu kan tim lumayan besar. Itu waktu itu mereka yang ngurus, pokoknya gue datang udah ada nih pas media, walaupun waktu itu gue nggak bisa punya pas yang sama fotografer officialnya. Jadi fotografer officialnya benar-benar bisa ke track, fotografer tim itu nggak boleh ke track. Tapi itu tetap kalau nggak salah ada insurance waktu itu. Keren juga di luar negeri ya. Belum berlaku tuh di Indonesia. Udah kemarin itu di Sentul udah sempet dikumpulin, itu dari Sentul mau mengkoordinir. Dan kalau nggak salah di beberapa event drifting juga kalau lu daftar media itu ada insurance-nya. Ada insurance kok. Jadi menurut gue sih di sini udah lumayan bagus. Udah lumayan mulai mengikuti lah ya apa yang ada di luar negeri ya. Oke, next foto dong. Saking serunya kita ngobrolin. Gue pengen tahu aja gitu, maksudnya mau share juga ke teman-teman foto yang paling seru. Ini dia nih. Iya, itu spot dari belokan kedua Sentul. Iya, ini R3 ya? 2. R2 ya? R2 ya ini ya. Itu belokan favorit gue. Itu menurut gue bagus dah pokoknya, apapun mobilnya, apapun kelasnya, mau dari start mau sampai atau cuman latihan, belokan kedua Sentul tuh paling bagus ya. Menurut gue ini keren sih. Apapun mobilnya, kayak lo mau motret mobil balap atau mungkin mobil track standar day gitu ya, atau track day, itu yang paling bagus. Ini memang lo suka karena ya spot ini gitu. Next coba. Next drifting kali ya. Drifting. Ini tahun berapa nih? Pokoknya 2018 atau 17 kalau gue nggak salah ini 17. Ini foto pada saat lagi drifting nih ya. Tandem, asap, penonton dan proximity-nya kan dekat. Iya. Nah, hal-hal kayak gini nih, lo tuh inspirasi lo tuh sebenarnya dari mana sih? Maksudnya kayak lo mau lo bikin bisa kayak gini gitu, kayak lo sampai akhirnya tahu kalau foto soloran gue maunya begini, kalau foto tandem gue maunya begini. Itu lo mempelajari itu dari mana? Kalau basic fotonya dulu awal-awal gue pelajarin foto ya, kita dulu pasti nyari referensi ya. Referensi dari fotografer di luar. Kalau dulu drifting kita seneng lihat Speed Hunters, seneng lihat foto Formula Drift. Nah dulu tuh gue mikirnya, Adrit nih foto keren. Di luar negeri nih, gue pengen bikin yang kayak gini tapi di Indonesia. Lo tetap ada ya itu inspirasi ya, maksudnya lo mau gambarnya kayak gini karena lo punya. Tapi kalau kita bicara soal style, apa yang lo bisa bilang kalau ini style gue kalau foto? Nah, itu yang belum kita bahas dari tadi tuh, Job. Kalau style gue tuh sebenarnya lebih suka foto gue di print.
Foto lo di print. Jadi gue akan membuat foto gue itu sebenarnya yang kalau di print bagus. Soalnya menurut gue ada beberapa foto yang mungkin bagus di handphone atau mungkin bagus di sosial media aja gitu. Tapi kalau gue pengen, yang gue pikirkan pertama adalah foto gue nih bisa di print, dan ketika udah di print mungkin 10-20 tahun lagi orang bisa mikir, oh ini dulu ya, gitu. Sedangkan kalau kayak gitu kan lo butuh foto yang kayak tadi gue tunjukin. Iya sih, benar. Emang sih kadang-kadang orang mikirnya, Cuk nih foto sebenarnya biasa aja. Iya memang biasa aja, tapi ketika mungkin 20-30 tahun lagi orang lihat, akan jadi sesuatu. Itu maksudnya oke, panning tapi nggak terlalu panning, tapi kan lu bisa jelas, lu bisa lihat ini siapa, kira-kira ini di mana. Iya sih. Nah, ya stok yang foto yang aneh-aneh juga banyak gitu, tapi kalau buat di print gue akan milih yang gitu sih. Nah kalau selama perjalanan lo Cuk, tadi lo udah menceritakan semuanya dari A to Z. Gue pengen tahu brief paling susah apa sih yang lo dapat pada saat lo foto secara profesional? Brief paling susah. Brief paling susah itu ada nih satu, promotor. Dia minta foto start. Minta foto start. Kenapa? Dia bukannya lo biasa foto start? Nggak, itu menurut gue susah karena itu menjadi sesuatu yang terkenang aja di gue. Karena dulu diminta, gue pengen foto start ya. Tapi kalau bisa yang rame, waduh kan gue kagak bisa nyuruh pembalapnya. Iya juga sih, bener. Jadi kadang-kadang tuh gue mikir, aduh gimana nih. Ya itu menurut gue, lu gak bisa nebak. Lu bener-bener gak bisa nebak. Iya sih. Itu paling susah tuh ya, permintaan itu menurut klien gue paling susah. Emang kedengarannya simple, tapi ketika lu udah di tempatnya nih, di tempat R1 Sentul di mana foto start itu biasa diambil, lo akan kayak di satu sisi kayak ayo dong startnya yang seru gitu loh, tapi kadang-kadang juga biasa aja. Kadang biasa aja gitu. Iya. Tinggal pinter-pinter ya lo ngambil sih itu udah. Gitu. Itu permintaan klien paling susah tuh menurut gue paling susah. Foto di start. Itu foto start dan lo nggak bisa ngulang gitu. Sekali dong. Wah, luar biasa ya. Sekali. Padahal itu jadi salah satu foto yang lo suka ya. Nah, itu akhirnya jadi salah satu foto spesifik yang biasanya diminta yang gue paling suka. Karena itu benar-benar lo nggak bisa ngulang. Lo kesempatan lo tuh cuman di situ doang, dan kayak mobil di Sentul kan dari start sampai R1 itu paling cuma sekitar 5-6 detik lah. Ya lu cuma punya punya range waktu yang sedikit. Biasanya kayak gitu harus sih biasanya udah gue pencet aja deh. Ntar tinggal cari yang bagus deh. Itu pencet gue arahin aja, gue kira-kira atau sambil mainin joysticknya kira-kira pembalap mana nih yang paling depan nih gitu. Nah, tapi kan itu lo nggak bisa nebak. Gue pernah sekali ngambil foto start yang pesenan itu, tiba-tiba ada yang nggak terduga dari belakang ke depan. Wah itu kaget. Terus intinya dia siapa waktu itu lupa, tapi dia start bagus banget. Tiba-tiba dari tengah dia paling depan. Dari tengah langsung paling depan. Paling depan dan jauh. Oh iya? Iya. Wow. Dan tiba-tiba jauh sama yang depan. Kayak waduh ini gimana jauh kan jadinya apa ya, di satu sisi ini momen yang hebat nih buat pembalap ini, tapi di satu sisi kan buat yang mesen fotonya kayak jadi jelek gitu ya. Dia juga bilang kayak wah ini dia start sendirian. Iya dia start bagus banget bagaimanapun, yang depannya pelan dia udah kayak roket tadi ke depan. Itu berat juga tuh ya, gimana cara untuk menanggulanginya, baik lagi ke pinter-pinternya lo ambil gitu coba. Sama ya lo sigap aja kan, karena kadang-kadang kalau di Sentul sih biasanya yang depan-depan nggak nyenggol lah, tapi kadang-kadang gue nyari di tengah ini mana yang nyenggol, mana yang seru. Karena suka ada aja. Tapi emang banyak kayak di luar negeri aja drifting kalau nabrak lo rame tepuk tangan gitu kan, orang ya di Indonesia pun juga sama kan kayak gitu. Bagaimanapun kalau ada yang accident bersentuhan itu orang seneng gitu. Padahal dia nggak tahu bayar bilnya itu capek. Iya. Kalau kata
MC off-road kan dulu musibah buat balap tapi rezeki bengkel. Iya benar juga. Musibah buat balap tapi rezeki bengkel ya. Sama rezeki buat fotografer. Iya itu udah bener juga. Oke Cup, terakhir Cup, gue mau memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin lo akan memilih pemilihan yang berat gitu. Ketika lo di satu hari yang sama, lo sebagai fotografer otomotif dan ada nih tanggal yang sama nih ya, lo ada kerjaan untuk motret misalnya di Sentul, di sirkuit Sentul ya, di hari yang sama dan kebetulan Sentul cuma satu hari nih misalnya, dan di hari yang sama juga lo mendapat pekerjaan untuk foto wedding dengan catatan Sentul waktu itu adalah event internasional. Jadi nggak mungkin akan keulang lagi. Jadi itu cuma akan sekali aja, mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Lo akan milih mana ketika bayarannya foto wedding 2 kali lipat daripada foto di Sentul? Kalau gue akan kembali ke siapa yang duluan. Siapa yang duluan kayak. Oke. Kalau lo tetap kalau gue dealing sama wedding duluan, oke gue ambil wedding. Tapi kalau gue dealing sama yang di Sentul duluan, ya gue ambil Sentul. Intinya mana yang udah ngebuk gue di hari itu duluan, itu yang gue ambil. Gila jawaban cari aman, tapi beneran sih. Tapi dia emang kayak gitu, gue kalau udah cuma tanggal segini ya. Karena lo ketika lo udah di book, misalkan tadi ya di Sentul lo udah di book tanggal berapa, misalkan tanggal A gitu. Tiba-tiba H-1 tanggal A, ada orang nawarin wedding misalkan, ini coba lo gue bayar 2 kali lipat. Wah dahsyat lah pokoknya. Ya ketika lo nggak ngambil yang awal, itu nggak etis sih kalau. Iya benar sih. Itu nggak bagus dari sisi profesionalisme juga sih. Iya. Ya kan lo bisa alasan aja, sorry gue sakit nih, gue harus digantiin sebenarnya. Kecuali kalau kata beberapa orang, kalau yang weddingnya berkenan untuk didelegasikan kerjaannya, ya gue ambil juga, tapi yang ambil bukan. Gitu. Ya lo kirim lagi ke orang lain gitu ya. Tapi kalau dari balik lagi secara dengan case seperti itu, lo tetap akan ngambil yang duluan udah ngebuk ya. Gila, seru banget. Cup, thank you banget ya. Gokil. Teman-teman itu tadi obrolan gue sama Ucup. Ini menurut gue kenapa gue ngundang Ucup di sini karena salah satu profesi yang jarang dilihat di dunia otomotif. Dan kali ini kita ngobrol asik banget. Akhirnya banyak banget kita tahu mungkin suka dukanya dari pekerjaannya gitu kan. Karena banyak. Ya jujur kalau kita bicara fotografer otomotif tuh jarang banget terekspos. Bener gak? Yeah. Karyanya sangat sering diekspos. Kayak contoh ya foto-foto gue di Instagram ya mungkin sebagian besar foto-fotonya Ucup, cuman gak ada yang tahu kan. Orang nggak, padahal kalau ngeliat di Instagram nggak ngeliat siapa yang foto, walaupun kita cantumin yang foto siapa. Paling hanya sekian orang. Tapi ya kali ini, di kesempatan kali ini, di ngaso kita kali ini, ngaso ngobrol asik otomotif. Jadi akhirnya kita tahu ada satu profesi yang sebenarnya sangat berperan penting, terutama buat para pembalap-pembalap dan otomotif juga. Lu juga sering foto mobil-mobil biasa juga kan, bahkan untuk walaupun cuman sekedar buat postingan Instagram ada aja kan kayak gitu. Foto produk pun juga bisa gitu kan. Produk pernah. Nah, jadi ini salah satu yang kita angkat, profesi ini yang sangat menarik juga, yang jarang terekspos. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian mau coba foto-foto langsung sama yang pro, gue udah tulis di bawah link Instagramnya, bisa kalian DM langsung. Kalian harus cobain karena ya seperti gue bilang tadi, foto gue mungkin setahun ini banyak adalah fotonya Ucup. Foto gue di Instagram pada saat gue drifting itu adalah mungkin fotonya Ucup semua. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau mobil, mau foto-foto atau mau cuma sekedar rolling shot ya. Rolling shot waktu atau itu. Mungkin ya dari ini aja foto mobil aja, misalkan ada mobil bagus gitu. Misalkan lo nemu mobil bagus di parkiran, mobil bagus nih langka. Kalau lo bisa ambil dengan bagus kan asik. Iya. Jadi kalian bisa coba, atau kalian mau nanya-nanya silakan kalian komen di bawah, atau message langsung ke Ucup juga boleh kali ya. Kalau udah lagi nggak sibuk mungkin dibahas-bahasin, tapi kalau nggak sibuk ya jangan baper. Banyak loh, kemarin gua sama Jurak juga gitu, gua banyak banget yang DM, cuman gua nggak balas-balasin. Netizen pada baper loh. Biarin aja kan, gua juga kerja ya kan, ada yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau nanya silakan langsung, kontaknya udah gue taruh di bawah. Sekali lagi buat yang masih bekerja di luar rumah, untuk tetaplah berhati-hati dalam berkendara, jangan lupa pakai masker. Dan untuk yang di rumah atau lagi WFH tetap di rumah aja. Bye bye.